Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada wal khoslatu tsaniyah, dan perkara yang kedua dari perkara yang hendaknya engkau jauhi ketika engkau menjadi tukang ceramah atau dai. Yang kedua adalah alla takuna himmatuka fi wa'dika, hendaknya tidak ada tujuanmu di dalam nasihatmu, di dalam ceramahmu adalah ayyan iral khalqu fi majlisika, supaya makhluk berteriak-teriak di majelismu, wa yudhhirul wajdah, dan supaya mereka menampakkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wa yashuqqus thiyab, dan supaya mereka merobek-robek baju. Jadi suasana ceramahnya tadi dibuat sedih dan haru. Tujuannya apa? Liyuqala ni'mal majlisu hadza, supaya dikatakan ni'mal majlisu hadza, sebaik-baik majlis adalah ini. Nah, hindari olehmu tujuan daripada ceramahmu tadi adalah semacam ini. Li'anna kullahu, karena seluruhnya apa yang engkau buat-buat di dalam nasihatmu itu adalah mailun ila dunya, condong kepada dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan hal itu adalah muncul daripada kelalaian. Bal, akan tapi yang bagi hendaknya ayakuna azmuka, adanya tekadmu, wa himmatuka, tujuanmu adalah antat uwannas minat dunya ilal akhirah, engkau mengajak manusia daripada cinta dunia, engkau ajak kepada cinta akhirat. Minal ma'siyah ila ta'ah, daripada kemaksiatan engkau ajak kepada ketaatan. Wa minal hirsi, dan daripada rakus kepada dunia engkau ajak ila zuhdi, kepada zuhud, tidak cinta dunia. Wa minal bakhli ila sakha, dan daripada bakhil menuju kepada sakha, dermawan. Wa minasyak, dan daripada ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada akhirat, ilal yakin, engkau ajak kepada yakin kepada Allah dan yakin kepada adanya akhirat. Wa minal ghaflah, dan daripada lalai, ilal yaqdhah, engkau ajak kepada sadar atau ingat. Wa minal ghurur, dan daripada ketertipuan engkau ajak ila taqwa, kepada taqwa kepada Allah. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, dan engkau cintakan kepada mereka akan akhirat. Wa tubaghidhu alaihimud dunya, dan engkau bencikan kepada mereka dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadah wa zuhdi, dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu ibadah dan zuhud. Nah, kenapa kita harus mencintakan mereka kepada akhirat, membencikan mereka kepada dunia, mengajarkan kepada mereka ilmu ibadah dan zuhud? Li'annal ghalibah, karena secara umum fi tibaihim, tabiat mereka itu azzaighu, menyimpang an manhaji syar'i, daripada jalan syariat. Karena secara umum tabiat mereka itu menyimpang dari jalan syariat. Wasa'yu fi ma la yardallahu bihi, dan berusaha pada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Wal ishtighal, dan sibuk bil akhlaqi radiyah, sibuk dengan akhlak yang hina dan rendah.
Nah, karena secara umum tabiat mereka manusia itu semacam ini, maka fa'alqi fi qulubihimur ru'ba. Maka letakkanlah, tanamkan ke dalam hati mereka itu rasa takut kepada Allah. Wa warri'hum, dan takutkanlah mereka, wa hadzirhum, dan beri mereka peringatan, amma, dari sesuatu, yastaqbiluna, yang mereka akan hadapi, minal makhawif, daripada ketakutan-ketakutan. Takutkan kepada mereka akan adanya siksa kubur, sirat, mizan, neraka, dan seterusnya. La'alla sifati batinihim tataghayyaru, mudah-mudahan dengan demikian sifat batin mereka, sifat hati mereka yang kotor tadi itu berubah. Wa mu'amalata zahirihim tatabaddalu, dan mudah-mudahan muamalah zahir mereka itu berganti menjadi yang baik. Wa yudhiruna al-hirsa wa raghbata fit ta'ah, dan mereka menampakkan rakus dan cinta di dalam ketaatan. Warruju, dan mereka menampakkan kembali kepada Allah, anil ma'siyah, menjauh daripada kemaksiatan. Wa hadza, dan adapun ini yang telah aku sampaikan ini adalah thariqul wa'zi wan nasihah. Ini adalah cara di dalam memberi nasihat. Wa kullu wa'dhin, dan setiap nasihat, la yakunu hakadha, yang isinya itu tidak seperti itu, tidak seperti yang aku sampaikan, maka fahuwa wabalun alaman qala wa sami'a, maka itu adalah bencana bagi orang yang mengucapkannya dan orang yang mendengarnya. Balqil, bahkan dikatakan innahu ghulun wa syaitan, itu adalah penipu dan setan. Yadhabu bil khalqi anit tariq wa yuhlikuhum, dia akan membawa makhluk menjauh daripada jalan kebenaran, wa yuhlikuhum, dan dia akan membinasakan mereka. Fayajibu alaihim, maka wajib atas manusia, ayyafirru minhu, lari daripadanya. Kenapa? Li'anna ma yufsiduhu hadzal qail min dinihim, karena apa yang dirusak oleh orang yang ceramah ini daripada agama mereka, la yastati'u bimithlihi syaitan, setan tidak mampu seperti apa yang dia lakukan. Karena kostum orang tadi itu seperti para ulama, sementara setan nggak bisa. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun, dan siapa yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, yajibu, wajib alaihi atasnya, ayyun zilahu min manabiril muslimin, hendaknya dia menurunkannya dari mimbar-mimbar kaum muslimin. Wa yamna'ahu amma basyarahu, dan hendaknya dia mencegahnya dari apa yang dia lakukan. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Itu termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang nomor 2. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, daripada perkara-perkara yang hendaknya dihindari, yang hendaknya engkau tinggalkan, mimma tada'u, dari perkara-perkara yang hendaknya engkau tinggalkan adalah alla tukhalital umara wasalatin, hendaknya engkau tidak bergaul dengan para pejabat, wasalatin, dan raja-raja. Wala tarahum, dan jangan engkau melihat mereka. Kenapa? Li'anna ru'yatahum, karena sesungguhnya melihat mereka, wa mujalasatahum, dan duduk dengan mereka, wa mukhalatatahum,
mukhalatatahum, dan bergaul dengan mereka, itu afatun azimatun, itu adalah penyakit yang besar, berbahaya. Walau ibtulita biha, dan jika engkau diuji dengan bergaul dengan mereka, sudah terlanjur bergaul dengan mereka, tidak bisa lepas daripada mereka, ta'angka madhahum wa thana'ahum, tinggalkan olehmu memuji mereka dan menyanjung mereka. Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiqu wadh-dhalimu, karena sesungguhnya Allah itu marah apabila orang fasik dan zalim itu dipuji. Hindari daripada memuji mereka. Wa man da'a lituli baqaihim, dan siapa yang mendoakan panjang umur kepada mereka, faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi, sungguh dia telah suka Allah dimaksiati di buminya. Maka jangan mendoakan panjang umur kepada mereka, akan tapi doakan kepada mereka pemimpin pejabat yang zalim tadi, didoakan supaya mendapatkan petunjuk, didoakan hidayah. Warabi'u, dan yang keempat, mimma tada'u, dari perkara-perkara yang hendaknya engkau tinggalkan, adalah alla taqbala syai'an min ata'il umara wa hadayahum, hendaknya engkau tidak menerima sesuatu pun dari pemberian para pejabat, wa hadayahum, dan hadiah-hadiah mereka. Wa in alimta annaha minal halal, meskipun kamu tahu hadiahnya mereka itu adalah dari perkara yang halal. Li'anna tama'ah minhum yufsiduddin, karena berharap daripada mereka itu merusak agama. Wa li'annahu, dan karena sesungguhnya yatawalladu minhu al-mudahanatu, karena sesungguhnya akan muncul daripada tamak kepada mereka, muncul daripada sebab engkau menerima pemberian daripada mereka, muncul al-mudahanatu, yaitu cari muka, supaya engkau mendapat apa yang engkau inginkan, cari muka kepada mereka. Wa mura'atu janibihim, wa mura'atu janibihim, dan memperhatikan sisi mereka. Wal muwafaqatu fi dzulmihim, dan sepakat dengan kezaliman mereka. Wa hadza kulluhu fasadun fid din, dan ini semua adalah kerusakan di dalam agama. Inilah yang harus dihindari ketika seorang tadi diuji bergaul dengan para sultan. Wallahu a'lam, ini dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.